Menurut Wiku, jumlah kasus aktif saat ini yang mencapai 324.597 kasus harus segera diimbangi kasus sembuh yang tinggi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis isu global pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-16. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Herlin Dewianti SPD. Selanjutnya ada Pak Andri Sulaiman SPD. Lalu ada Pak Arif Solehudin SAP. Dalam menganalisis isu mengenai pandemi COVID-19 ini, ada 4 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu pra-analisis. Pada tahap ini, kita mengidentifikasi isu pandemi COVID-19 dengan metode pentahelix. Yang kedua yaitu menapis isu. Pemecahan isu pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode USG, yang merupakan kepanjangan dari urgensi, seriousness, dan growth. Tahap yang ketiga yaitu analisis. Kami menganalisis akar masalah dengan menggunakan metode Fishbone. Dan yang keempat yaitu rekomendasi penyelesaian, alternatif pemecahan isu dengan SWOT, yang merupakan kepanjangan dari S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, T-nya threat atau ancaman, dan yang O-nya itu adalah opportunity atau peluang. Sebelum kita masuk ke tahap analisis, kita akan gali terlebih dahulu mengenai COVID-19. Yang pertama yaitu definisinya. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Yang kedua yaitu gejalanya. Gejala umum berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang itu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan memastikan diagnosisnya. Lalu poin yang ketiga tentang cara penularannya. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau dari mulut pada saat batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, data kasus mengenai COVID-19 ini kami ambil sumbernya dari Picobar, yang data ini merupakan lingkup Indonesia. Itu yang pertama itu isolasi, orang yang sedang isolasi itu ada 373.440 orang. Orang yang sudah selesai terisolasi itu ada 2.052.109 orang, dan data orang yang meninggal karena penyakit ini yaitu sekitar 65.450. Data ini kami ambil per tanggal 10 Juli 2021. Selanjutnya mengenai mutasi virus. Nah, virus Corona 19 ini terus bermutasi. Mutasi yang terbaru itu yaitu jenis Delta, di mana kita ketahui bersama bahwa jenis baru ini lebih cepat dan lebih berbahaya penularannya.
Yang terakhir yaitu tentang vaksinasi. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Vaksinasi COVID-19 sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Nah, jadi di sini kita sudah sampai ke praanalisis isu COVID-19 dengan menggunakan metode pentahelix. Dari sisi pemerintah, kenaikan angka pasien COVID-19 membuat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering dikenal PPKM perlu dievaluasi kembali. Terlebih masyarakat yang semakin tidak patuh dengan protokol kesehatan. Dari sisi masyarakatnya, kurangnya kepedulian masyarakat sehingga kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus-menerus disertai adanya varian baru COVID-19 menyebabkan angka kasus positif semakin bertambah. Dari sisi akademisi, pemberian vaksin diharapkan membentuk herd immunity. Dari sisi pengusaha memiliki peran penting dalam mendukung keluarga yang terkena dampak COVID-19. Dari sisi media, peran media atau pers berpotensi sangat membantu upaya menekan angka virus COVID-19 karena bisa berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, serta media juga sebagai alat kekuatan besar untuk mengontrol dan membujuk masyarakat. Kita di sini menggunakan teknik menapis isu dengan metode USG. Jadi dengan metode ini kita mencari poin yang tertinggi. Untuk poin terendah adalah 1 poin. Dan untuk poin tertinggi adalah 5 poin. Setelah semuanya dijumlahkan, kita lihat mana yang lebih besar. Yang lebih besar akan menjadi prioritas kita di sini. Nah, kita bisa lihat di sini poin yang paling besar adalah yang nomor 2, kurangnya kepedulian masyarakat sehingga kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus-menerus disertai adanya varian baru COVID-19 menyebabkan angka kasus positif semakin bertambah. Nah, ini menjadi prioritas. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis Fishbone. Analisis Fishbone atau yang sering disebut juga cause effect diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti pada gambar. Kita lihat di sini mengenai isu yang kita ambil mengenai jumlah kasus positif virus COVID-19 yang semakin meningkat. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab virus corona di Indonesia ini meningkat. Yang pertama mungkin dari atau masyarakat atau individunya itu sendiri. Mereka tidak peduli dengan prokes, lalu kesadaran yang masih rendah. Nah, selanjutnya dilihat dari metode atau aturan. Di sini aturan adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, di sini aturan-aturan tersebut ternyata kurang efektif, masih longgar dan tidak tegas. Lalu selanjutnya ada environment atau faktor lingkungan. Di sini mobilitas masyarakat sangat tinggi sehingga menyebabkan lonjakan atau kasus positif ini semakin bertambah tiap harinya. Lalu masyarakat di sini sendiri sering berkerumun. Akibat dari kerumunan ini kan menyebabkan kasus positif juga semakin meningkat. Selanjutnya dari material, di sini material bisa kita masukkan mengenai virus varian baru yaitu virus Delta, di mana virus tersebut lebih mudah menular dan lebih mudah menginfeksi. Bahkan tidak melihat dari segi umur, misalkan lansia, tetapi ini mulai dari anak-anak hingga
orang dewasa pun bisa terjangkit dan terkena virus tersebut. Nah, itulah penyebab dari jumlah kasus positif virus yang semakin meningkat di Indonesia. Selanjutnya, setelah kita memahami dan menggunakan analisis Wishbone, kita mengambil alternatif pemecah isu itu menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Keinginan pemerintah dan masyarakat mengerti untuk COVID ini sangat tinggi. Lalu, pemerintah sebagai perumus kebijakan terkait pengendalian, penanganan, dan pencegahan virus COVID-19. Pemerintah juga melakukan evaluasi aturan dan kebijakan dalam upaya mencegah penyebaran virus. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kurangnya kesadaran masyarakat acuh dalam upaya mendukung pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Lalu, pemerintah dianggap tidak tegas terkait upaya penanganan virus COVID-19 ini. Lalu, masih ada sebagian masyarakat yang tidak percaya adanya virus corona. Opportunity atau peluang. Peluang uji vaksinasi bisa lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Lalu, keinginan masyarakat untuk divaksin pun menjadi semakin tinggi karena akibat dari semakin meningkatnya kasus positif ini. Lalu, adanya keterbukaan informasi dari pemerintah mengenai penggunaan dan tujuan vaksin. Threat atau ancaman. Virus varian baru dianggap lebih berbahaya dan cepat menular kepada semua orang. Penyebaran virus yang tidak terkendali, fasilitas penunjang seperti rumah sakit, dan tenaga kesehatan yang akan kewalahan akibat dari meningkatnya jumlah kasus positif. Lalu selanjutnya angka kematian akibat COVID-19 semakin meningkat. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai analisis isu global pandemi COVID-19. Semoga apa yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat serta menambah informasi bagi kita semua. Ingat, pandemi belum usai. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu menggunakan masker, jauhi kerumunan. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.